Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Prabu semuanya. Senang sekali saya hari ini Big Dado Firmansyah bisa menjumpai Anda di channel Prabu News Channel ya, di channel YouTube Prabu News Channel. Dan hari ini kembali live di Refleksi Dakwah. Sudah hadir bersama kita seperti biasa setiap hari Selasa nih mulai jam 5 sore ada Ustadz Abdurrahim Dhani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Sawang sulna. Abdi alhamdulillah. Majeng ka sae gitu. Alhamdulillah. Cuaca Ustadz ya, Ya emplu. emplu batuk mohon ini tangtos tidak serius ya nggak bahasa Sunda. Iya. Ini juga tentu pengingat untuk kita semua Sobat Prabu bahwa menjaga kesehatan menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan hari ini ya. Salah satunya mungkin dengan senantiasa minum vitamin begitu ya. Lalu juga tetap menerapkan protokol kesehatan begitu Ustaz ya. Terus. Ustaz lagi sibuk naon ini? Nuju sibuk ngabina ojol mengaji di atasnya ya. Lagi sibuk ngurusin baksos juga. Kita tiap pekan datang ke pesantren yatim duafa untuk ngasihin Quran, wakaf Quran, sembako, alat sholat, dan alhamdulillah berkah corona ya saya kira, karena selama corona kita sudah ada 69 kali ya. 69 kali kalau saat ini per pekan kita baksosnya alhamdulillah. Tapi menarik sebetulnya Ustaz ya, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya corona ini, jiwa sosial di antara kita tuh menjadi tumbuh lebih tinggi ya. Betul. Kepedulian kepada sesama. Iya. Memang di satu sisi ada semacam apa ya? Kekhawatiran begitu ketika bersentuhan dengan orang lain, tapi kemudian ada jadi pengingat juga gitu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri sebetulnya, ada orang-orang gitu. Benar. Dan itu terasa sekali Ustaz. Terasa sekali. Ya. Jadi alhamdulillah kita yakin bahwa dari setiap musibah itu pasti ada hikmah ya. Laras. Dan kita pun yakin bahwa namanya rezeki sudah diatur oleh Allah. Tidak semata-mata Allah itu ngasih ujian, cobaan. Allah itu udah nyiapin sesuatu yang membuat kita aman lah gitu. Nah, buktinya ketika ada pandemi, ada corona seperti ini, memang semakin kelihatan orang-orang yang peduli itu masih banyak, orang-orang baik itu masih banyak, dan alhamdulillah ini menjadi penyaring ternyata itu bisa menjadi kawan setia ketika kita melihat ada orang-orang yang peduli di kala pandemi lah gitu. Betul. Dan termasuk dalam hal beribadah nampaknya. Iya betul. Dalam hal beribadah. Seperti saya menangkap fenomena ketika misalnya pada saat awal-awal kita pandemi ada larangan untuk sebetulnya untuk kemaslahatan bersama ya, ada larangan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tapi kemudian ramai-ramai orang menentang itu gitu. Betul. Di situ saya sebetulnya ada rasa ternyata semangat keberagamaan di antara kita masih kuat begitu ya Ustaz. Satu itu, yang kedua semangat kedewasaan dalam perbedaan. Yang jelas dengan adanya pandemi itu terbagi dua pendapat ya. Ada yang prokes tetap ya, ke masjid itu harus jaga jarak, harus pakai masker. Betul. Ada yang tetap pakai karpet, nggak jaga jarak, dan itu memang menguatkan kedewasaan di antara umat. Dan buktinya sampai sekarang alhamdulillah nggak ada cerita bakar-bakaran masjid gara-gara perbedaan itu atau kita saling baku hantam gara-gara itu. Dan saya kira itu hal yang positif ketika kita bisa menerima perbedaan di kalangan umat ya. Ini memang persis menjadi penguat kedewasaan ya bagi umat itu, karena umat di Indonesia itu beragam ya. Ya
umatnya itu secara keseluruhan bangsa kita memang terdiri daripada berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, pun di dalam Islamnya itu sendiri memang terbagi dari beberapa mazhab yang tidak seperti negara lain. Kalau katakanlah mazhab Syafi'i semuanya Syafi'i, Hanafi gitu, Hambali. Kalau di kita di Indonesia ini beragam banget, dan ini yang membuat kita harus saling menghormati dengan perbedaan. Betul. Dan bekerja sama dengan sesuatu yang kita sepakati lah yang sama gitu. Oke. Dan sejenak pada saat pandemi kita melupakan apa yang selama ini banyak diperdebatkan begitu ya. Benar. Masalah-masalah furu'iyah dalam agama begitu betul. ya. Jadi ngahiji gitu, jadi sasora gitu. Betul. Nah itu. Betul. Itu juga yang menarik. Dan Ustaz juga melihat itu ya di masyarakat kita kemarin. Melihat itu, dan memang sebagai pelaku ya yang kita hari-hari terjun ke masyarakat sebagai orang yang bersentuhan langsung lah gitu, di mana kita harus memberikan edukasi lah ke masyarakat bahwa perbedaan itu pasti ada lah gitu. Dan kita yang harus kita depankan itu adalah semangat kebersamaannya. Kita punya ego sebenarnya. Kalau saya pribadi katakanlah nih pengalaman pribadi, katakanlah di Masjid Haur Kuning, saya diamanahi ketua DKM Masjid Haur Kuning di Jalan Arifat. Kalau saya pribadi termasuk yang mazhab enggak pro lockdown lah gitu ya. Kalau saya pribadi kan dari awal corona pun saya termasuk yang biasa-biasa aja lah menyikapinya ya. Betul. Dan alhamdulillah buktinya sampai sekarang saya sehat-sehat saja gitu kan. Dan jamaah juga gitu, nggak ada yang terbukti ada corona dan lain sebagainya. Terus kita di pengurus itu kan nggak hanya sebagai pelaksana saja, ada dewan pembina. Dan kalau pembina kebanyakan pro lockdown lah gitu. Ya. Saya nggak memaksakan kehendak. Lamun nggak sesuai dengan keinginan saya mau pundung aja lah. Mau mundur. Nggak, oke. Kalau saya pribadi orangnya nggak apa-apa ya, asal tetap aja sholat duhurnya 4 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat. Saya yakin itu ranahnya di perbedaan, kayak yang namanya perbedaan itu kan khilafiyah, furu'iyah, ada khilaf, ada perbedaan di antara ulama dan masing-masing punya landasan ya. Kalau kita dalam posisi yang harus mengalah ya nggak apa-apa, mengalah aja gitu, mengalah untuk menang gitu. Artinya kita masih silaturahmi terjaga, persahabatan terjaga, dan saya kira itu yang paling penting. Ya, karena dulu saya sempat dapat satu ungkapan begini, di urang mah cenah sa goreng-goreng na oke amalna. Iya. Sapopoe misalnya teh. Ya banyak melakukan maksiat begitu ya. Tapi ketika ajenganna diusik, betul, dia akan bisa jadi yang maju duluan gitu ketimbang yang biasa berjamaah. Nah, termasuk kita kemarin melihat itu ya. Benar. Ketika ada gerakan masjid ditutup itu banyak yang kemudian nutan ke masjid justru yang ikut bersuara begitu. Ikut bersuara, dan itu menarik. Saya pikir sejauh mana sebetulnya persatuan umat kemudian yang bisa mempengaruhi kemajuan kita sebagai umat muslim. Ya, di Al-Quran jelas ya, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersatu padu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a ya. Kemudian Allah memerintahkan juga dan menjelaskan juga kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu ma baina akhwaikum. Jika ada perselisihan, damaikanlah. Jadi jangan ini yang keur alakur, keur daramai ku urang teh jadi ngana dipapanas. Dipapanas. Ya, artinya semangat kebersamaan itu harus kita pupuk, kita bina, karena perintahnya seperti itu. Nah, kalau prinsip Imam Hasan Al-Banna ya, kita itu harus memang toleransi ya dengan segala perbedaan, dan namanya furu'iyah, perbedaan namanya fikih ya. Sampai hari kiamat pun tidak bisa disatukan tuh. Betul. Yang kunut, yang enggak kunut, tahiyat nu utek-utekan henteu enggak bisa dipaksakan, enggak bisa dipaksakan, harus sesuai dengan
apa yang kita inginkan ataupun apa yang menjadi pendapat kita. Nah, yang masih bisa terus dijaga, dibina itu adalah namanya usuliyah gitu ya, yang sesuatu yang sifatnya pokok lah gitu. Kita masih punya Qurannya sama, kiblatnya sama gitu, rakaat sholatnya sama. Nah, itu kan kita ngelihat persamaan itu justru ini potensi kita bisa bersatu loh, kita bisa bersama loh, kita bisa saling untuk bersinergi untuk menguatkan lah gitu. Dan kita pernah melihat itu ya di tahun-tahun kebelakang. Ya, 212 ya gitu. Benar-benar. Itu juga itu yang sempat bikin merinding begitu. Benar. Terlepas apapun itu isunya, terlepas apapun itu yang mendorong itu. Tapi saya pada saat itu ternyata bisa. Iya, benar. Tete baru segelintir. Iya, benar. Apalagi kalau misalnya seluruhnya bergerak. Semua ormas bersatu ya. Semua ormas bersatu. Partai bersatu, partai Islam. Tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang tadi yang beda. Ya. Nah, Ustadz kita sambungkan kemudian dengan tema kita kali ini. Benar. Untuk mengalah dalam arti kita menerima perbedaan, dibutuhkan kecerdasan. Ya, kecerdasan sendiri kan artinya konon ada IQ, ada EQ, ada SQ ya. Betul. Nah, sejauh mana peran-peran kecerdasan itu dalam kemudian menyikapi hal-hal kekinian? Ya. Jadi pernah ada perusahaan yang bergerak di bidang HRD, dia melakukan riset atau penelitian bahwa sejauh mana ya dan apa alasan direktur itu memecat karyawannya gitu kan. Artinya yang dipecat itu udah nggak sesuai dengan kinerja ataupun yang diinginkan oleh perusahaan. Ternyata yang menariknya hanya 30% saja yang kaitannya dengan IQ ataupun hal-hal yang kaitannya dengan kompetensi lah gitu. Betul. Nah, sisanya yang 70% itu kaitannya dengan EQ ya, kaitannya dengan emosional quotient gitu, kecerdasan emosi. Apa itu contohnya? Contohnya misalkan karyawan itu susah disiplin gitu kan. Ya. Susah teraturnya, kurang rapi, kudis kurang disiplin ya. Kemudian juga kuman kurang iman itu. Kaitannya itu di luar daripada IQ. Dan menurut penelitian bahwa kecerdasan emosi ini membuat seseorang itu dia sabar dengan segala hal yang membuat dirinya terintangi. Contohnya ketika ada masalah dalam keluarga, maka orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi itu dia tidak membawa masalah dalam keluarganya, di rumahnya itu ke dalam pekerjaannya. Betul. Sehingga kalau ke bawah ya segala keruwetan, masalah maka akan mengganggu suasana pekerjaan itu. Ya, makanya orang-orang yang mempunyai EQ yang luar biasa, yang tinggi dalam keseharian ya, dalam kehidupan masyarakat, dia lebih mampu bersaing daripada orang-orang yang hanya mengandalkan IQ-nya saja gitu. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari EQ itu adalah SQ ya, kaitannya dengan spiritual. Kenapa dia menuduhkan, para ahli ini menuduhkan bahwa kecerdasan spiritual itu terletak pada peringkat yang paling tinggi dibanding IQ dan EQ untuk menjadi seseorang yang sukses dan berarti di masyarakat. Karena terbukti bahwa ada namanya Megatrend 2000 karya John Nesbitt ya, ada buku yang berkaitan dengan para sufi di meja perusahaan besar gitu. Maksudnya apa? Dia memprediksi bahwa nanti yang menjadi pemimpin perusahaan itu adalah orang-orang yang dia itu dekat ke masjid itu kan, orang-orang yang meditasinya spiritualnya tinggi, dan memang terbukti gitu bahwa orang-orang yang dia kedekatan dengan Allahnya bagus, kedekatan dengan sang penciptanya bagus, dia sudah otomatis mempunyai kecerdasan emosi, dan sudah otomatis dia sudah mempunyai kecerdasan dalam kompetensi, dan itu yang luar biasa. Oke. Dan hari ini pun
Itu yang kemudian jadi concern sudah lama sebetulnya. Benar-benar. Jadi kalau anak-anak kalau dulu yang yang di push adalah IQ-nya ya, kudu pinter gitu ya. Nah, ayeuna mah sudah mulai diperhatikan gitu bahwa harus ada sisi emosional dan spiritual kemudian yang ditekankan. Nah, bagaimana cara melatih itu semua, Ustadz? Melatihnya adalah kalau saya pribadi termasuk yang meyakini dan menyetujui bahwa dari sejak dini anak-anak itu harus diperkenalkan, didekatkan dan juga diakrabkan dengan Al-Qur'an ya. Karena menurut faktanya dan para penelitian oleh para ahli telah dibuktikan bahwa kalau kita sudah menguasai bab akhirat ya, bab ibadah, kedekatan dengan Allah, ketakwaannya, maka dia di masyarakat itu adalah menjadi pada pemimpin-pemimpin yang disegani lah, pada pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh di masyarakatnya itu yang disukai oleh masyarakat secara umum. Maka kalau kita otokritik lah kepada sistem pendidikan kita di nasional, sebenarnya anak itu nggak usah dijejali dengan pelajaran-pelajaran yang banyak ya, sementara gurunya sendiri hanya menguasai satu bidang loh gitu. Nah nggak adil loh ya. Laras. Ayo orang kudu matematika, biologi, ada ibu sok. Nah dibalikin lagi seperti itu gimana? Iya. Ini ada kerancuan. Dan padahal sekolah menjadi tempat yang tepat sebetulnya untuk melatih itu semua ya Ustaz ya. Benar. Yang paling utama itu maka ketika banyak baheula mah benar sih. Iya, ada tekanan itu ya. Lamun ranking teh wah, aib ya. Aib. Kalau ada merah aib gitu. Maka sebetulnya kekinian mulai banyak sekolah-sekolah juga yang menerapkan sistem seperti itu benar. Karena bagaimanapun yang paling penting dari sebuah sistem pendidikan itu kalau buat saya gitu Ustaz, itu adalah interaksi sosial. Karena dari situ bisa dilatih ya Ustaz ya. Baik. Nah, yang bodoh, yang matematiknya, fisikanya, kimianya, biologinya ya, belum tentu dia bodoh menghadapi kehidupan yang nyata. Ya, banyak orang-orang yang matematiknya jeblok ya, jelek, tapi jago jualan misalkan. Iya. Dia big YouTuber misalkan. Dia followernya banyak, punya penghasilannya miliaran per bulan, kan itu terbantahkan pada akhirnya gitu. Iya. Itu juga kebuktiannya kalau misalnya kita lagi reunian gitu Ustaz. Iya benar. Nah, coba pala linter. Pala linter mah. Abi mah damel we aya dawa gitu. Ari anu kapungkurna sok mah baal. Sukses ditaras teh. Terus gaduh perusahaan anu kadinya ge ngangge mobil. Istri 4. Iya. Mungkin itu ya Ustaz yang salah satu yang kemudian benar terbukti mereka terlatih begitu benar. Ya. Nah kalau dalam yang Ustaz terapkan sendiri nih misalnya kepada teman-teman kayak Ustaz tadi juga pembina ojol gitu, apa yang selalu Ustaz tekankan ya. Kalau saya pribadi memang dalam membina anak didik ya, binaan madu murid ngaji itu yang paling ditekankan itu masalah ketauhidan. Artinya pokok-pokok dalam pengajaran saya pribadi ya, diantaranya kamu itu yang penting akhirat dulu, yang penting ibadah dulu, amalan dulu yang benar gitu. Yang penting hubungan kamu dengan Allahnya itu benar. Jadi sehingga keluarlah quotes ya untuk teman-teman itu ya, yang benar itu bukan rajin kerja, rajin dagang, jangan lupa ngaji, kata saya itu. Tapi yang benar ya adalah rajin ngaji, rajin sholat, jangan lupa kerja, jangan lupa dagang. Polanya kalau kita benar-benar ngejar akhirat dulu, ngejar ridho Allah dulu, maka pasti kita yakini bahwa namanya dunia itu mengikutilah gitu. Dan memang yang saya rasakan seperti itu tidak semata-mata saya mengajarkan sesuatu, kecuali
saya harus buktikan dulu lah. Jadi paling berat beban moral bagi guru itu kan apakah yang diomongkannya itu sesuai dengan fakta kesehariannya dia gitu kan, dengan real akhlaknya, dengan perilakunya, dan apa yang menjadi wujud nyata dalam keluarganya gitu ya, dalam kesehariannya. Dan kalau bagi saya pribadi, saya hanya menjelaskan sesuatu, mengajarkan sesuatu. Ini yang jadi pengalaman saya pribadi loh, ketika dulu menjalani hari-hari kita berpaling dari Allah, kita mengutamakan dari yang lain daripada Allah, kita itu lebih banyak syaratnya rezeki itulah gitu, lebih banyak susahnya, sempitnya dalam kehidupan. Kan janji Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari aku, maka kehidupannya sempit, dan itu yang saya rasakan dulu. Tapi sebaliknya kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika ada petunjuk Allah, Quran, terus kita ikuti, maka jaminan dari Allah, kamu itu pasti bahagia, tidak takut, tidak sedih. Rambunya sudah jelas, tinggal kita praktekin aja. Oke. Tapi kemudian banyak yang berpikiran seperti ini. Kalau tadi dunia tuntut akhirat dunia siar ayo paribahasa Sunda lah ya. Yang intinya dunianya dicari, akhiratnya tentu juga ditempuh begitu. Betul. Ya. Nah, tapi banyak juga yang kemudian berpendapat gini, orang itu sholat rezeki mah aya wae. Bagaimana kemudian itu, Ustaz? Yang kedua terakhir ya. Saya sependapat dengan para guru-guru itu, orang-orang yang enggak sholat, jauh dari Allah, jauh dari ngaji, rezekinya dikasih sama Allah tetap, tapi rezekinya itu memperbudak dia ya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari rezekinya itu ya. Dan rezekinya itu bahasanya itu adalah istijroj ya. Jadi dia mendapatkan sesuatu, katakanlah dia punya harta, punya rumah bagus, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah gitu. Jadi Allah nyiksa dia itu lewat dibanyakin hartanya supaya lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin pertama, bukan berarti kita meninggalkan dunia ya, karena dunia ini yang sedang kita hadapi, yang kita jalani hari-hari. Saya umpamakan itu seperti halnya kita melak pare ya. Jukut udah tentu tumbuh, tapi sebaliknya melak jukut mau aya pare. Kita ngejar akhirat, dunia udah pasti ikut gitu. Tapi kita ngejar dunia tidak sepaket dengan akhiratnya bisa ikut. Atau perumpamaan yang kedua, ketika kita bertamu seorang teman atau kawan ataupun saudara kita, ketika kita haus, yang kita minta apa? Minta gelas atau minta air? Minta air. Ya, minta air udah pasti sama gelasnya. Iya. Gitu. Mau dicicipin. Wah gitu. Cobi kantun calang apa? Tapi sebaliknya, ketika kita minta gelas, naon gelas sungkul leres. Perumpamaannya seperti itu, permisalannya seperti itu. Kita ngejar akhirat, dunianya sudah pasti ikut. Iya. Kan akhirat itu kan kaitannya dengan umroh, kaitannya kita sholat. Makanya orang sholat tuh di baju gitu kan. Leres. Makanya umroh orang teu boga ongkos naik ke pesawat, udah pasti, udah disertakan, dunianya pasti ikut. Sudah include lah gitu. Udah termasuk paketnya itu. Nah, tapi banyak juga kemudian yang diuji oleh Allah dengan dia ahli ibadah. Benar. Tapi miskin secara dunia. Maksudnya ya serba kekurangan begitu Ustaz. Sehingga kadang ada dalam posisi nasi Gusti teh kieu-kieu teuing ka urang gitu. Nah, itu kembali kepada kecerdasan spiritual. Kalau orang-orang yang sudah dia memiliki kecerdasan spiritual, dia meyakini bahwa semua ketetapan Allah itu bagus gitu. Ya, semua ketetapan Allah itu bagus selama dia itu taat, dia itu ibadah, dia itu nurut dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Artinya kekayaan itu bukan kemuliaan, kemiskinan itu bukan kehinaan. Kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian supaya Allah tahu siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Jadi bukan ukuran kecintaan Allah
terhadap setiap hamba itu dia dilapangkan hartanya ataupun disempitkan hartanya. Tapi ukuran ketika Allah mencintai seorang hamba itu dia dibuat dekat, mudah, taat, dia itu memahami masalah agama, bahwa dalam kehidupan ini tidak semuanya kaya, tidak semuanya miskin, tidak semuanya jadi pejabat, ada yang jadi rakyat gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Untuk diuji siapa yang paling baik amalannya di antara kalian, dan masing-masing peran itu berbeda. Nanti Allah sudah siapkan di akhirat tuh darul jaza, negeri pembalasan. Sementara kalau di dalam kehidupan dunia ini darul amal namanya. Tempat pembuktian, tempat kita berproses, tempat kita berprogres, tempat kita untuk berusaha menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisinya, seperti itu. Ya. Ya, alhamdulillah sih Ustadz Abi mah jalmi sabar. Alhamdulillah. Segala baru. Mantul. Tapi itu semua tidak semudah yang dikatakan, konon begitu ya. Benar. Karena ketika sudah prak-prakannya, Nah, kembali lagi itu tidak berat, Ustaz. benar. Berat, Ustaz. Dan meyakinkan orang-orang yang dalam kondisi seperti itu juga, wow, sesuatu hal yang bukan hal yang mudah. Mungkin Ustaz pernah mengalami. Tentunya kalau kita dakwahin orang yang lapar tuh nggak bisa seperti ini. Ya kak dia ya nasi padang, nah ya cendol, nah nggak suara baru ngomong gitu. Nggak bisa kita ceramain orang-orang yang lapar ya, orang-orang yang dia itu secara psikologis belum siap kita berikan informasi tentang agama. Maksud saya gini, jadi dakwah itu ada metodenya ya, ada polanya, ada namanya uslubnya, ada bagaimana kita membuat pendekatan ya, sepertinya seorang penjual gitu, dia tahu namanya teknik marketing ya. Teknik marketing untuk menjual sesuatu lah gitu. Nah pun kita yang kita jual itu kan hidayah gitu kan. Yang kita jual ini adalah produk termahal daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita bisa memilikinya, kita bisa membelinya, kita akan bahagia jaya dunia dan akhirat selama-lamanya. Nah, pendekatannya tentunya sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah itu, kita berdakwah dengan bahasa kaumnya lah gitu. Kalau kita mau berdakwah dengan orang yang hobinya manuk, bicara dulu manuk gitu. Kalau kita mau dakwah dengan tukang ngusep, bicara dulu tentang ngusep gitu. Masuk dulu ke dunianya ya, sehingga ketika dia interest, oh tahu ngusep tuh apa lu udang baheula tukang ngusep. Kalau di komunikasi itu namanya bener. kalibrasi komunikasi, Ustaz. Penyamaan frekuensi. Penyamaan frekuensi, karena sejatinya manusia itu senang berbicara dengan yang serupa dengannya, gitunya. Gitu. Yang dia sukai lah gitu. Berarti biasanya kalau kita sudah menanggapi dengan cerita dia, omongan dia, sebaliknya dia akan menanggapi apa dia serius dengan apa yang kita omongkan. Baru masuk. Jadi jangan alergi ya Ustaz ya. Jangan alergi. Iya, ayeuna K-pop. Berarti kudu apal K-pop. Bisa lah gitu, bisa lah. Sekarang kita dakwah di kafe. Nah, iya. Di Jalan Progo ya. Iya. Di kafe kita ngaji dan sebagainya. Ya, oke. Ustaz, ini sudah ada pertanyaan nih dari Kang Yuda katanya. Jadi menurut Ustaz, apakah penting menuntut ilmu pengetahuan? Ya penting, karena kalau di dalam Islam nggak ada dikotomi ya, nggak ada namanya ini pengetahuan fisika, ini biologi, semuanya ilmu Allah ya. Artinya kalau kita mengenal ilmuwan Islam itu ya, ada yang pakar kedokteran, ya, ada pakar kimia, ada pakar matematika. Mereka itu adalah para ulama sebenarnya. Dan kalau kita sekarang mengaku menjalani Islam yang kafah ya, maka tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmunya dunia, ilmu akhirat, semuanya ilmu Allah gitu. Semuanya kalau namanya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ilmu Allah, ilmu agama. Nah, misalkan saya lama dibina di Masjid Salman ITB dulu ya. Makanya dulu kuliahnya masuk sains ya, karena saya terobsesi dengan kakak-kakak pembina yang dulu itu dari ITB yang dia belajar kimia, fisika,
eh, apa namanya, Teknik, geofisika dan lain sebagainya, mesin dan lain sebagainya. Kok mereka itu, saya seneng ya melakukan pendekatan ke anak muda, ke remaja dengan bahasa yang mudah dicerna, mudah dipahami, mudah dimengerti. Dan ketika dulu kita keinginannya ataupun kebutuhannya kita belajar, kemudian dia mau mengajarkan kita ya, dan pada akhir-akhirnya kok dari biologi ujung-ujungnya bisa ke Allah ya, kok dari kimia ujung-ujungnya kok bisa ke Allah, dari fisika kok ujung-ujungnya bisa ke Allah. Artinya apa? Artinya sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah itu sebenarnya agama. Itu sebenarnya adalah urusan akhirat. Itu sebenarnya urusan yang betul-betul harus kita pentingkan. Ya. Makanya di dalam surat Ali Imran, ciri-ciri orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka itu yang senantiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kemudian dia mentafakuri pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyadari Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Artinya semuanya bisa menjadi alat, menjadi sarana kepada Allah kalau dasarnya kita ingin mendapatkan Allah ya. Dasarnya kita dengan semua itu adalah cara kita mengabdi, beribadah dan juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun sedang apapun ya, kita dari jurusan manapun kuliahnya, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak mengenal agama kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu landasannya seperti itu. Dan semakin banyak yang kita tahu, ya, semakin kecil kita. Benar. Semakin merasa tidak ada apa-apanya, Ustaz. Benar. Ya. Jadi mau nanya nu adigung gede Benar. hulu ketika sudah. Nah. Itu tuh berarti cadaina naonan. Tegablek cerok. Tapi jadi hal itu hal yang saya pikir jadi apa ya, sifat dasar manusia ya. Ketika tahu sedikit gitu ya, kemudian dengan alasan bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Iya. Karek boga saayat, meni asa pang saayat pang ieuna gitu itu. Ada juga yang begitu kan. Bang sayanya gitu ya. Biasanya kalau di bela diri itu baru ban putih gitu ya. Semuanya diajak berantem, semuanya diajak berantem. Taunya banyak yang lebih jago daripada dia. Iya. Namun di dalam domba mah atel tanduk. Ayang nata diadu ya gitu. Iya. Nah, Ustaz tadi menarik, saya melihat bagaimana dakwah kauniyah ya. Iya, benar. Nah, apakah yang seperti itu juga bisa diterapkan dalam keluarga? Bisa. Dan berarti kadang kan gini ya, sifatna kolot ketika ngobrol jeung budak, mere nyaho ka budak gitu ya, ke anak kita, maneh mah nyaho naon. Iya. Ya, kalau teh asa pang apalna gitu. Nah, apakah hal yang tadi seperti Ustaz terapkan bisa diterapkan di keluarga? Sangat bisa. Jadi sangat bisa kalau saya menganut pola ataupun metodologi dakwah, memang semudah mungkin kita dakwah ya, sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, yang kalau saya pribadi menyetujui ilmu itu nggak usah banyak. Ilmu itu nggak usah banyak, sedikit tapi diamalkan. Buat apa banyak tapi ujung-ujungnya jadi perdebatan ya. Jadi tadi sok jago teh nyalah-nyalahkeun batur, ngabidah-bidahkeun batur, itu nyisat-nyisatkeun batur gitu. Ilmu itu pada hakikatnya letaknya itu di hati, bukan di kepala. Kalau di kepala kan jadinya wawasan ya, hanya pengetahuan saja. Tapi kalau kita letakkan di hati, walaupun hanya satu ayat saja, tapi kita taruh di dalam hati, itu nanti menjadikan seseorang itu takut pada Allah, mau beramal soleh. Begitu. Yang penting kita menjelaskan sesuatu mau ke keluarga itu, ke teman dekat itu, goalsnya itu adalah bagaimana orang itu mau mengamalkan apa yang kita bicarakan, dan nggak semata-mata kita membicarakan sesuatu insya Allah itu sudah kita amalkan. Contoh beda lah kalau saya misalkan mempromosikan ayam bakar Bu Imas misalkan. Saya itu pelanggan
Dan memang saya pelanggan itu sampai saat ini. Tuh karedoknya lezat banget. Itu ayam bakarnya, waduh mantep banget. Dan kita menerangkan itu dengan penuh penjiwaan ya. Dan memang kita pernah merasakan nikmatnya makan di Bu Imas. Ini nggak ada sponsor dari Bu Imas ya, nggak ada. Ini dimisalkan. Baru bisa. Dimisalkan gitu ya. Kayak Bu Imas ujung-ujung dia masih. Ya tahu ya, siapa tahu nanti setelah ini Bu Imas gitu. jadi sponsor gitu. Dipromosikan. Nah, itu akan biasanya kalau saya ceritain itu ke keluarga, Bibi besok ke Bu Imas aja. Namanya anak, namanya istri saya, itu udah kehipnotis dengan pembicaraan saya. Begitu juga ketika kita mendakwahkan sesuatu. Misalkan saya mengajarkan anak ojol mengaji itu amalan katakanlah maghrib sampai isya itikaf di masjid ya. Dari subuh sampai syuruk ya, waktu terbitnya matahari itikaf diam gitu. Saya ceritain fadilahnya, keutamaannya seperti apa, dan saya ceritain apa dampak ketika saya mengamalkan itu. Dan rata-rata mereka mengamalkan. Oh, saya enak ketika saya amalin ini, suasana hati lebih tenang seperti yang Pak Ustadz katakan gini. Itu jauh lebih efektif daripada kita membicarakan sesuatu yang kita nggak ngamalin. Nyeritakan Jakarta juga kumaha tapi pernah gitu. Nyeritain apa sekarang katakanlah masakan ataupun makanan yang lagi viral terus kitanya belum pernah ngerasain. Ya beda atuh. Orang itu nggak tergerak untuk mau datang untuk nyicip. Betul, apalagi kalau dicontohkan langsung. Benar. Apalagi kalau dicontohkan langsung. Ada transfer of trust ya. Ada transfer of trust. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah, Ustaz. Benar. Itu iya memang kalau saya pribadi kan katakanlah saya punya jamaah banyak saat ini, katakanlah seperti itu. Dulunya saya ngejar satu juga sulitnya minta ampun. Dan setelah kita bersusah-susah mungkin ya Allah kasih hadiah, orang itu begitu mudah nempel dengan kita. Karena kita untuk menemukan pola itu susahnya bukan main juga. Katakanlah kita datang, kita merasa mendapatkan anugerah yang besar, pengetahuan dan pemahaman Al-Quran. Kita datang ke teman SD, ke SMP, SMA. Mungkin rasionya dari 100 orang, belum tentu satu itu ikut. Ya. Saya datang ke reunian, saya ceramah gitu. Ayo kita ngaji gitu kan. Ujung-ujungnya ditungguan teh gitu kan. Padahal saya udah menggebu-gebu dan tidak ada dakwah yang lebih efektif kecuali dakwah fardiyah, dakwah gerilya ya. Kita datang ke rumahnya, kita ngobrol. Walaupun satu orang, kita bina aja terus sampai memang akhirnya dia soleh, akhirnya dia mau ke masjid, akhirnya dia mau autopilot jalan sendiri ya ke tempat pengajian. Oh ini polanya. Oke. Kita dapat polanya, baru kita duplikasi ya ke teman-teman yang lain seperti itu juga karena kita sudah merasakan dengan pola seperti itu kita berhasil. Dan ada tips gak Ustadz ketika setelah misalnya kita berubah, kita hijrah. Konon yang paling sulit itu kalau di hubungan gitu Ustadz udah jadian nih, yang susah tuh mempertahankannya. Benar. Perjalanan mencintainya itu yang susah. Nah itu bagaimana kemudian menjaga konsistensi itu? Ada tips kah? Kalau saya punya prinsip ya bahwa kita dakwah itu bukan karena makhluk ya, bukan karena manusianya itu sendiri, sehingga kita nggak mudah kecewa lah. Artinya kita prinsipnya tabur tuai aja, yang penting kita berbuat baik, kita mengajak, kita menyampaikan kebenaran. Masalah dia nantinya mau nerima atau enggak, mau awet mau enggak, mau terus sama kita mau enggak, itu jangan kita pikirkan. Soalnya bisa jadi kita kecewa gitu kan. Akhirnya kita pun jadi frustasi ya dalam dakwah itu sendiri. Artinya prinsipnya tabur tuai aja dan kita yakin apa yang kita tuai itu sesuai dengan apa yang kita tabur selama kita terus mengajak. Dulu saya pernah jadi leader inilah kayak MLM, kayak asuransi kayak gitu ya. Dan pada senior saya mengatakan tidak ada cara yang efektif supaya tim kita bertahan kecuali dengan ngerekrut terus yang baru. Kalau yang lain-lain
muntaber, katakanlah mundur tanpa berita, jangan dipikirkan. Kita kan punya kader-kader yang lain, AWG kan tidak semuanya lurus, gitu. Ya, aya nu bengkok, aya nu rapuhan, aya kena hamanya. Kalau kita bicara hukum bilangan besar, ya, semakin banyak yang kita rekrut, nantinya yang jadinya pun semakin peluangnya semakin banyak lah. Gitu. Oke, karena ulah dugikeun ka naon cenah? Moro jula ngalepaskeun besi. Nah. benar. Apa katanya tuh? Ingin dijelaskan nih. jadi kalau kita nggak nguruskeun nu hiji gitu ya, nu yang ngabebenan nu hiji padahal ada orang lain yang membutuhkan, kita nggak hiraukan. Benar. Ya itu benar. Jadi liar sorangan. Jadi liar sorangan. Fokusnya ke solusi ya. Fokusnya kepada aksi, fokusnya kepada amal positif ya. Biarin yang namanya nanti di lapangan itu ada kendala, ada dinamika, ada penurunan. Jangan dihiraukan, karena kalau kita fokus kepada masalah, akhirnya kita berat menjalani dakwah ini. Karena apa? Fokusnya kepada penyakitnya, fokusnya kepada sesuatu yang membuat kita down akhirnya ya. Udah aja kita fokus kepada hal yang positif, sementara ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mau setia dengan kita, masih semangat, masih loyal, kita akan terbawa semangat. Sebaliknya kalau kita ngagu-gulung sesuatu yang berpenyakit ya, akhirnya kita akan kena penyakit. Karena saya pernah dengar gini Ustadz, sebetulnya manusia itu sudah punya obatnya masing-masing. Ya. Ketika dia tersesat, ketika dia kehilangan arah, benar. Jawabannya ada di hati kita. Benar. Orang-orang yang mengingatkan seperti Ustadz misalnya, itu hanya men-trigger. Benar. Men-trigger itu betul ya. Nah itu ya. Nah, tapi ada kadang-kadang yang maksa Ustadz. Kudu ya, padahal Pak. Benar. Jawabannya lagi-lagi ada di diri sendiri. Ya, benar. Oke. Nah, Ustadz tadi ada kembali lagi ke tentang kecerdasan, ada kecerdasan IQ ya, IQ intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, untuk yang terakhir ini, yang kecerdasan spiritual ini, bagaimana kemudian riadohnya, bagaimana melatihnya itu? Ya, kalau saya jelaskan bahwa kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan ya seseorang itu untuk mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, dari mana dia berasal, kemana dia akan kembali, dan dia meyakini bahwa suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan dunia, baik atau buruk. Untuk riadohnya sendiri adalah kita harus banyak bertemu dengan kasus-kasus yang nyata ya. Kalau saya pribadi termasuk orang yang sering keluar lah. Nggak suka belajar Islam itu hanya lewat buku, kemudian kita nggak langsung terjun kepada kasus nyata di lapangan. Karena kalau kita lihat para sahabat, para nabi ya, orang-orang solihin, para syuhada, mereka itu keluar ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu adalah dikatakan umat yang terbaik karena mereka itu langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga saya lebih suka ayo baksos kemana gitu kan, ayo ke lapas mana, ayo ke tempat lokalisasi yang mana, katakanlah. Saya pernah dakwah ke tempat-tempat kayak gitu juga gitu, sampai nawaran juga. Pak Ustadz, ayo. Kamu Pak Ustadz mah gratis. Abdi hoyong nyedak berkahna. Berarti tapi berarti guru abdi kamu pun nyari gitu. Ternyata sanes nya memang leres teteh aya. Gusti. Leres. Aduh. Nah, setelah kita mendapatkan semuanya, setelah kita bisa melatih semuanya, mendapatkan semuanya, bagaimana kemudian memanage semua itu, Ustaz? Ya, kan al-imanu yazidu wa yanqusu ya. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kata Rasulullah. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik itu dengan kita taat, dan turun itu dengan kita berbuat maksiat. Kalau saya pribadi punya resep senantiasa naikin dosis ya. Naikin dosis itu maksudnya jangan kita stuck dengan amal-amal yang biasa kita kerjakan dan kita berpuas diri dengan itu.
tapi terus naikin amal apa yang lagi yang bisa saya perbuat, majelis mana lagi yang bisa saya hadiri ya, Pak Kiai mana lagi yang bisa saya silaturahmihi ya, kemudian ada tempat-tempat mana lagi yang bisa saya tolong, saya bantu. Karena dari pengalaman perjalanan dakwah saya pribadi, kita itu stuck, kita itu turun karena kita tidak melakukan terobosan-terobosan yang baru. Kita merasa aman ya di situ-situ aja tanpa melakukan suatu inovasi lah gitu kan, suatu gebrakan baru. Nah, yang saya anut dan saya yakini dan saya jalani, kalau kita udah punya amal tertentu, jaga itu ya, jangan diturunin, justru dinaikin. Mana lagi yang bisa kita datang, bisa yang saya tambahkan, karena ketika kita naik turun itu wajar, tapi trennya naik gitu kan. Ketika kita nambah dosis, kayak saham itu trennya naik gitu, walaupun turun tapi tetap trennya naik gitu. Walaupun kita bandingkan kondisi keimanan antara 2015 sampai sekarang 2021, saya manusia mengalami penurunan ada gitu. Tapi karena saya terus inovasi, buat langkah baru, terobosan baru, walaupun turun trennya naik gitu pada akhirnya. Oke. Jangan kemudian jadi ketika turun teh begitu bebas gitu. Kagok ya. Kagok molokot tas ya. Ya. Karena kan gini ya Ustaz, dia katanya makin kenapa kemudian tadi saya menanyakan itu bagaimana manage ya, karena semakin seseorang itu tinggi ilmunya, tinggi keimanannya, godaannya semakin besar. Godaannya semakin besar begitu ya. Lamun diistilahkan mah setan anu turun ngagodana lain setan ecek-ecek gitu. Lain prajurit naik lebih tinggi gitu. Pangkatnya. Nah itu yang seringkali jadi dilema, betul Ustaz ya? Benar. Jadi dilema. Ustaz, tidak terasa ini juga sudah azan ya. Masuk waktu maghrib. Apa kemudian yang ingin Ustaz sampaikan sebagai closing statement di kesempatan kali ini? Iya. Kalau bagi saya pribadi ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah itu. Rahmat Allah itu sangat luas. Jadi seburuk apapun masa lalu kita, sekelam apapun yang pernah kita kerjakan ya, sesalah apapun kita dalam mengambil keputusan ya, selalu ada kesempatan. Ibaratnya kalau hayamnya udah tahu tempat pembalikan ya, udah tahu kandang. Jadi kalau kita yang belum ngaji nih, mending ngaji gitu. Kalau kita belum punya guru agama, guru yang murabi, yang mursyid, yang orang-orang yang bisa menunjukkan kita ke arah surga, ke jalan Allah, temukan itu. Walaupun suatu saat kita mengpar ya, walaupun kita suatu saat kita berpaling, kita suatu saatnya berhenti, kita tahu tempat kembali lah gitu, tahu tempat pembalikan. Karena rahmat Allah itu luas. Allah itu mau menerima kita kapan saja, dalam keadaan apa saja dan sebanyak apapun dosa kita. Kalau kita mau kembali bertobat, Allah akan ampuni semua dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini lebih baik. Qul in kuntum di dalam surah Az-Zumar, di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hamba-hambaku, sudah dosa, sudah kita berpaling, masih disebut hamba sama Allah. Katakanlah yang di antara kalian yang melampaui batas, artinya kalian itu berdosa, janganlah kamu itu berputus asa dari rahmat Allah gitu. Karena Allah itu akan yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa kalian semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima perbuatan baik kita selama kita benar-benar mau kembali kepadanya gitu. Oke, jadi tidak ada aku kotor, tidak ada. Benar, nggak ada. Nggak ada. Aku kotor, Ustaz. Aku nggak mungkin. Aku malu nggak. Jadi selalu ada jalan. Benar. Baik, luar biasa Ustaz Atur Nuhon atas ilmunya, atas apa yang sudah disampaikan hari ini. Tentu ada banyak manfaat yang bisa kita ambil, Sobat Prabu semuanya.
Dan kalaupun ada hal yang kiranya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan akhirul karam, terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Bigdado Firmansyah bersama Ustadz Abdul Rahim Dhani. undur pamit. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.